Oke, jadi untuk rawat inap, ceritanya setelah pasien dari dokter, dokter rekomendasikan dia untuk melakukan rawat inap. Nah, kita coba ke data rekam medis. Oke, di data rekam medis. Nah, di data rekam medis, jenis perawatan ada satu dan dua. Dua itu rawat inap, dan satu itu rawat jalan. Jadi dokter menentukan eh, dua ini akan rawat inap dan satu akan rawat jalan. Eh, jadi data ini selalu diupdate. Data ini selalu diupdate di rekam medis ini. Meskipun satu pasien eh, rekam medisnya banyak, dia status rawat jalan, rawat inapnya hanya boleh ada satu. Ada satu. Misalkan dia 10 kali pelayanan, dari 10 kali status itu, satu boleh diizinkan, tapi satunya itu dia jadinya rawat inap. Jadi dia di dalam satu tabel rekam medis itu, di dalam satu tabel rekam medis, itu hanya diizinkan satu status rawat inap. Nah, terus bagaimana kita menelusuri dia pernah rawat inap di rumah sakit itu? Maka kita tinggal lihat di tabel rawat inapnya saja. Kita kasih status di sini di jenis perawatan ini 2 supaya nanti kita input di tabel rawat inap. Di tabel rawat inap, jadi form input yang muncul hanya 2 saja. Hanya 2 saja. Jadi ada total 5 pasien dari uh, rekam medis ini, 5 pasien. Hanya ada 2 yang rawat inap. Nah, sekarang kita masuk ke rawat inap. Ini kita tutup dulu. Di user interface data rawat inap, oke. Di data rawat inap ini kita bagi 2 kolom. Kita pakai di sini. Kita bagi 2 kolom. Div class row. Oke, kita tutup dengan tag div. Oke, lalu div class kolomnya kita bagi 6. Ya, tutup. Oke. Kolom kita bagi 6. Oke, setelah itu lalu di kolom pertama kita pilih pasien yang rawat inap. Di kolom pertama ini kita pilih pasien yang rawat inap. Kita pakai script input list dinamis. Script input list dinamis. Oke, kita gunakan ini. Kita pakai script input list dinamis. Kita taruh di sini. Oke, sudah. Setelah itu input list dinamis di label field ini kita ganti dengan pilih pasien. Oke, setelah itu nama field di sini kita taruh ID pasien. ID pasien, lalu di query sini select bintang from. Nah, ini kita tentukan dulu. Kita lihat di tabel, kita lihat di data pasien yang perlu kita ambil. Karena ada pasien yang namanya sama, pasien.
data pasien. Karena ada pasien yang namanya sama, maka itu kita konfirmasi dulu, kita ambil nama dan tanggal lahir. Kita ambil nama dan tanggal lahir, berarti di query di sini kita pakai select, query-nya kita pakai select pasien titik nama, select pasien titik nama, pasien titik tanggal lahir, pasien titik tanggal lahir, lalu koma rekam medis titik ID pasien, rekam medis titik ID pasien, lalu koma rekam medis titik ID pasien. Karena di sini dia akan menampilkan tunggu, di mana, di pasien bukan pasien, apa, tabel data rawat inap. Di rawat inap dia akan menampilkan ID rekam medis, maka kita di query kita harus tambahkan ada ID rekam medis. Jadi rekam medis titik ID pasien, koma rekam medis titik ID rekam medis titik ID rekam medis, lalu bintang kita hapus, lalu from nama tabelnya from tabel, ada dua tabel itu pasien, koma rekam medis, lalu where pasien titik ID pasien, where pasien titik ID pasien itu sama dengan tabel rekam medis titik ID pasien, rekam medis titik ID pasien, dia hanya menampilkan status perawatan itu rawat inap, yaitu 2. Jadi rekam medis titik jenis perawatan itu sama dengan 2. Oke, seperti ini query-nya. Lalu jika ditemukan, maka dia akan menyimpan ID rekam medis, lalu dia akan menyimpan ID rekam medis dan dia menampilkan nama, dan tadi ada 2, dia menampilkan nama dan tempat tanggal lahir. Dia menampilkan nama dan tanggal lahir, bukan tempat tanggal lahir. Oke, setelah itu coba kita
Coba kita simpan, kita tes di rawat inap. Oke, dia pilih pasien. Di sini sudah muncul Mantolda Aquino Mali. Ada 2 dengan Rio Haryanto Jawa. Oke, sekarang kita tambahkan formnya. Karena di sini formnya kita belum ada, jadi kita tambahkan form di bawah sini. Sebentar. Form data tambah form di bawah. Oke, tambahkan form di bawah sini. Form actionnya kita kasih kosong. Nanti baru kita tambahkan link di sini. Lalu metodenya kita pakai post. Tutup. Lalu yang tag penutup form ini kita taruh di bawah, di dalam sini. Oke. Setelah itu kita tambahkan tombol cari. Kita gabung saja, kita ambil script di Bootstrap. Tombol cari kita ambil yang ini. Copy saja, lalu kita taruh di bawah. Kita letakkan di bawah form ini. Oke, setelah itu kita ambil yang select sampai select X. Lalu yang input list dinamis ini kita hapus saja. Oke, setelah itu select tadi kita ganti dengan ini. Oke, input group MB ini kita ganti dengan 2. Ini kelas BTN Success, tipenya Go. Oke, ini kita rapikan. Sudah. Setelah itu coba kita tes. Oke, jadi dia seperti ini. Jadi saat kita klik go, maka dia akan tampilkan layarnya di bawah sini. Kemudian supaya dalam keadaan kosong, di luar perulangan sini kita tambahkan option value-nya kita kasih kosong saja, lalu tutup. Optionnya kita taruh silakan pilih pasien. Silakan pilih pasien, lalu kita tutup dengan tag option. Oke, coba kita tes. Lanjutkan. Oke, jadi di sini silakan pilih pasien. Jadi kita klik pilih, baru kita klik go. Nah, ini kan required. Jadi dia memaksa harus kita pilih pasien dulu. Oke, setelah itu kita cek apakah kodenya sudah betul atau belum. Kadang kode di sini
Tidak betul. Jadi ini Mantolda Aquino dengan Rio Haryanto da Jawa. Kita cek di tabel rekam medis yang rawat inap itu ada ID pasiennya 4 dan 5. Kita ke pasien, ID pasien 4 dan 5, Mantolda Aquino dan Rio Haryanto. Oke, jadi sudah betul. Sekarang kita akan membuat script di mana kita klik nama pasien di sini. Kita klik nama pasien di sini. Dia akan menampilkan rincian di bawah ini. Rincian di bawah sini. Maka kita gunakan TOS. Kita ambil dari Bootstrap. Di sini kita copy mulai dari div sini sampai dengan perulangan di bawah script Java-nya. Oke, kita copy. Setelah itu kita letakkan di bawah. Form. Oke. Kita letakkan di sini. Kita letakkan di bawah sini. Ini kita ganti dengan informasi pasien. Coba kita lihat. Oke, di sini informasi pasien. Nanti di sini kita ganti dengan tanggal, lalu di sini baru dia display data-datanya. Nah, sekarang bagaimana caranya saat kita klik nama pasien, dia akan memunculkan informasi di bawah sini. Maka kita haruskan siapkan dulu data-datanya. Kita harus siapkan dulu data-datanya. Data-data yang mau di display itu data-data apa saja. Jadi pada saat kita klik go di sini, nanti sistem akan mengirim ID rekam medis, lalu name-nya apa. Jadi action-nya pada saat kita klik go atau pause, dia akan membuka halaman yang sama, yaitu halaman data rawat inap.php. Jadi di action yang di sini, saat kita klik go atau klik pause, maka dia akan membuka halaman yang sama, yaitu halaman data rawat inap.php. Data rawat inap.php. Terus cara untuk mengakses parameternya dan menampilkan informasi detailnya, kita pakai kita taruh di bawah. Taruh di bawah. Untuk menampilkan informasi detail, kita di dalam sini kita pakai UL dan LI. Pakai UL dan LI. Pertama yang akan ditampilkan itu nama, lalu
ada alamat, terus ada tempat lahir, terus ada tanggal lahir, ada poli, dan ada dokter yang menangani. Jadi di sini nama, alamat, tempat lahir, terus ada tanggal lahir, ada poli, dan ada dokter. Dan nomor rekam medis kita taruh di atas di sini. Ini kita taruh nomor rekam medis. Rekam medis. Kita coba simpan. Kita lihat hasil. Oke, dia jadi seperti ini. Terus bagaimana kita mengisi namanya? Kita pakai script cari data di tabel. Kita pakai script yang ini. Cari data di tabel, kita copy. Lalu kita letakkan di bawah sini. Coba cari data di tabel, kita letakkan di sini. Terus konektornya tidak usah karena konektor sudah ada di atas. Terus nama variabel ini kita pakai variabel post, buka kurung, variabel post buka kurung tanda kutip ID rekam medis. ID rekam medis, terus di sini titik koma. Setelah itu query-nya select bintang from rekam medis. Select bintang from rekam medis. Where ID rekam medis. Where ID rekam medis. Like nama variabel yang ada di atas ini, yaitu ID rekam medis. Oke, setelah itu jika ditemukan maka dia akan ini else-nya kita hapus saja karena pasti dia akan temukan. Jika ditemukan maka dia akan menyimpan, karena data yang ini semuanya di tabel pasien, maka kita akan membuat satu fungsi di dalam atribut global untuk mengambil ID pasien berdasarkan ID rekam medis. Jadi di atribut global kita panggil ID pasien berdasarkan ID rekam medis. Kita copy fungsi yang ini, lalu kita letakkan di sini. Nama pasien ini kita ganti dengan ID pasien, lalu variabel ID rekam medis, ID rekam medis, lalu
query-nya select ID pasien from rekam medis, select ID pasien from rekam medis where ID rekam medis, select ID pasien from rekam medis where ID rekam medis, ID rekam medis where ID rekam medis like variabel ID rekam medis, variabel yang ini. Oke, like variabel ID rekam medis. Lalu jika diketemukan, maka dia akan dikirim ID pasien. Lalu ini kita simpan, kita tambahkan alamat atribut globalnya di sini. Kita tambahkan di sini. Ini atribut global.php. Oke, lalu atribut global.php. Setelah itu di data rawat inap di query yang ini kita ganti dengan select bintang from pasien. Kenapa di sini select bintang from pasien? Karena kita sudah konversi ID rekam medis menjadi ID pasien di atribut global. Jadi kita query-nya kita ubah select bintang from pasien where ID pasien like where ID pasien like nama variabel. Lalu di nama variabel sini kita tambahkan ID pasien buka kurung, lalu di sini juga buka kurung. Oke, setelah itu jika dia temukan, maka dia akan menampilkan nama. Oke, coba kita lihat hasil di website. Di sini masih ada error. Jadi rekam medis rawat inap masih ada salah. Kembali dulu di mana atribut global ini. Nah, kita simpan, coba refresh. Lalu rawat inap, data rawat inap.php. Ini masih salah di mana aset atribut global.php. Aset atribut global.php sudah betul.
Lalu di sini ada pasien ID rekam medis, serial bintang from pasien, where ID pasien like non variabel. Nama. Tunggu coba kita. Oke, tadi ada sedikit error karena di sini namanya tidak muncul ya, karena saya ada lupa di sini sebenarnya ID rekam medis. Soalnya di sini ID rekam medis bukan ID pasien. Kita simpan, lalu refresh. Ini kita pilih. Oke, dia sudah keluar. Di sini juga kita pilih, dia sudah keluar. Oke, karena di sini sudah keluar nama, maka kita akan mendisplaynya di dalam sini. Kita script, lalu di bagian sini kita ganti dengan variabel nama pasien sama dengan nama, lalu ada alamat, terus ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada poli, dan ada dokter. Ini variabel alamat, terus di sini variabel tempat lahir. Di sini tempat lahir, variabel tanggal lahir. Sini taruh tanggal lahir. Sini ada variabel poli. Ini kita taruh OTW, variabel dokter juga OTW. Kita lihat, sesuaikan dengan tempat lahir, tanggal lahir, betul. Ini setelah itu tinggal kita display di bawah sini. Buka PHP, tutup echo variabel nama pasien ini copy, oke, variabel nama pasien, terus ada alamat, terus ada tempat lahir, ada tanggal lahir, ada poli, dan ada dokter. Coba kita simpan, kita lihat hasil. Refresh. Oke, di sini sudah muncul poli dokter tidak. Poli dokter tidak muncul, tunggu. Variabel poli, variabel dokter, variabel. Jangan sampai huruf besar. Poli.
dokter, variabel poli, variabel dokter. Haryanto, poli dokter tidak keluar. Rekam medis, ID poli, kenapa tidak keluar poli dokter? Oh ya, di sini tidak keluar karena kita pakai variabel, di sini terus pakai variabel. Oke, kita simpan, lalu kita refresh, pilih di sini variabel di sini tanpa dalam kurung juga. Coba simpan, refresh. Oke, sudah. Rio. Oke, sudah. Oke, selanjutnya untuk poli karena ada kekeliruan data dalam mengisi data di database, maka kita database kita tambahkan di rekam medis, di kita buka dulu struktur, lalu di after ID poli setelah ID poli kita tambahkan ID karyawan dokter, ID karyawan dokter, tipe data ID karyawan dokter, tipe datanya integer, lalu kita save. Oke. Lalu kita struktur oke, lalu di ID karyawan dokter ini kita isi datanya 1, ini 1 juga, ini 1, lalu yang ini kita taruh 2, ID poli ini taruh 2. Oke, setelah itu kita ke scriptnya, di atribut global, aset atribut global, fungsi kita buat satu fungsi baru, kita ambil yang ini. Ini kita kasih nama ID dokter, ID dokter, lalu ini hasil, ini mencari ID karyawan dokter, ID karyawan dokter, lalu ini select ID karyawan dokter, karyawan
dokter. From rekam medis where ID rekam medis like variable ID rekam medis. Oke, setelah itu kita simpan. Oke, kita ke data rawat inap. Kita ini mencari data di dalam database, mencari data pasien di dalam database. Oke, lalu ini kita kopinya dari sini. Oke, lalu ini enter. Kita simpan. Ini mencari data dokter. Nama variabel di sini kita isi dengan ID dokter. Lalu query-nya select karyawan ID dokter, select karyawan titik nama from karyawan where ID karyawan like nama variabelnya salah, betul Pak, like nama variabel di sini. Variabel di sini apa tadi? Atribut global ID dokter. Terus di sini kita hapus. Ini hanya ada variabel dokter, lalu variabel dokter ini variabel D buka kurung tanda kutip. Nah, oke, sudah. Setelah itu untuk membuat nomor rekam medis di sini kita tambahkan ID rekam medis titik 2 kita panggil, buka PHP, tutup. Ini echo, lalu variabel post, lalu buka kurung tanda kutip ID rekam medis, di sini titik koma. Oke, sudah. Coba kita save, kita lihat hasilnya, kita refresh, kita pilih, klik go. Masih ambigu di sini. Rio Haryanto, dokter masih tetap
Oke, ternyata tadi terjadi ambigu karena di sini ada kesalahan. Di sini bukan ID dokter, tapi di sini ID rekam medis. Oh, di sini ada rekam medis. Oke, jadi kita simpan. Di sini kita coba tes dengan Mantolda Aquino dengan dokternya Adelvinus Stefanus Taek dan Rio Haryanto Jawa dengan dokternya Damianus Mau. Oke, sudah, kita tinggal mencari polinya saja. Polinya yang belum untuk dokter ini sudah.